Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini kita ada di Tegal. Nah, sekalian saya kepengen update. Jadi Tegal ini sudah sampai proses finishing konstruksi, baik di kolam maupun di filter. Nah, nanti video yang sebelumnya juga boleh ditayangkan linknya. Kita pengecoran juga pakai full ready mix ya. Jadi ready mix itu yang sudah beli sudah dengan molen atau mobil, kita tuangkan langsung di cetakan backcasting. Atau sebetulnya masih ada opsi kedua dengan manual. Manual tuh pakai apa sih istilahnya ya? Molen kecil. Nah, seperti ini. Kalau ready mix kan molen mobil yang gede. Memang harganya pasti lebih mahal yang molen gede. Tapi secara kekuatan sebetulnya asalkan dengan komposisi dan adonan yang tepat ya, saya rasa sih yang manual pun juga bagus, oke kok. Nah, teman-teman, sebetulnya saya hanya mau bahas sedikit ya bahwa kalau teman-teman lihat, mungkin Blaze ini punya karakter agak berbeda, terutama dalam tahapan finishing konstruksi, menuju proses pengecatan ini ada yang berbeda dengan beberapa pond builder yang lain. Nah, tapi mohon maaf sekali lagi teman-teman, saya tuh kadang bukannya nggak mau atau sedih ya, maksudnya sudah pakai kita, tapi caranya pond builder lain di-compare-compare ke kita. Saya bukan mau ego atau mau merasa paling bener, paling pinter, enggak. Tapi artinya begini loh, kalau teman-teman sudah panggil kita, percaya dengan kita, artinya koki, resep, masakan, dan lain-lain ya kita sudah punya, tolong hargai itu. Beliau ini pengetahuannya di kontraksi yang di Customer Tegal ini ya sangat bagus sekali. Bahkan ada satu seniornya kontraktor besar juga di Tegal, juga kemarin datang ngasih masukan. Beda loh ngasih masukan dengan intervensi. Maksudnya kalau kasih masukan itu sah-sah aja. Artinya oh begini-begini saya bisa terangkan, saya bisa jelaskan. Tapi maaf kadang ada beberapa yang intervensi. Pak di sana contoh nih yang paling sering. Pak nggak pakai apa namanya yang pelapis air tuh apa? Yang kayak rubber tuh? Hah? No drop atau apa waterproofing. Waterproofing. Nah, waterproofing itu sebetulnya teman-teman justru pengalaman yang kita pernah terapkan dulu, waterproofing itu membuat catnya itu mudah mengkelupas. Nah, ini saya akan bahas sedikit yang mungkin di vlog-vlog sebelumnya saya nggak pernah bahas ya. Teman-teman lihat, nanti tolong videonya awal waktu selesai cor, itu waktu backcasting dibuka itu kan dagingnya cor-coran itu kan masih kasar ya. Nangkep ya. Kemudian kita aciin dulu, acinya itu aci yang setengah kasar. Setelah aci setengah kasar, kita agak halusin. Baru setelah itu acian paling halus seperti ini. Ya, dengan ada sika dan lain-lain. Nanti jangan tanya semennya berapa, anunya berapa. Kita cuma mau bicara tekniknya aja. Nah, teman-teman lihat. Setelah acian halus seperti ini, apakah langsung dicat? Kita diamin dulu sampai kering, teman-teman. Sampai kering ini pun ini sudah 3 hari lebih. Jadi ini pun kita masih tunggu. Setelah ini nanti kita amplas lagi, Pak. Amplas paling halus. Sehingga pori-porinya yang acian halus ini nanti benar-benar bisa punya pori-pori yang diperlukan tapi tidak kasar. Baru kita cat, dan cat itu kita pakai cat tembok biasa yang outdoor tanpa waterproofing, tanpa apalah macam-macam, dan buktinya hampir semua kolam Blaze juga secara pengecatan dan lain-lain hasilnya maksimal. Jadi saya cuma mau bahas bahwa inilah salah satu teknik pengecatan yang mungkin kemarin nanya, Pak merek catnya apa? Beli di mana, kok bisa nggak ngelupas, kok bisa hitamnya bagus. Sebetulnya bukan hanya merek catnya, tapi tekniknya tadi itu juga sangat penting sekali. Dan pengecatan pun tadi teman-teman nanya, apakah sekali langsung tebel langsung jadi mas? Enggak, tipis dulu semua, didiemin lagi, beberapa hari agak kering, lapisin lagi sampai yang finalnya. Jadi teman-teman segala sesuatu itu kita sudah trial dan error, artinya bukan kita mau merasa bahwa paling benar atau paling pintar, tidak, tapi dari hal sepele kecil lah. Ini teknik pengecatan ya, kita belum berbicara mengenai teknik pemipaan, belum berbicara mengenai teknik filtrasi, belum berbicara mengenai teknik equipment dan setting media. Itu sekali lagi kalau memang sudah percaya dengan koki A, ya sudah semuanya juga pasrahkan ke kokinya gitu loh. Bahkan ini saya kemarin juga unik nih, ada orang customer, bukan customer kita, bikinnya sama pond builder lain. Ada problem konsultasinya ke saya, ini gila nggak ini? Bukan saya nggak mau bantu, tapi ya maksudnya ya sudah kalau udah memutuskan pakai si A atau si B, si C, kebetulan saya nggak kenal ya, jadi saya agak frontal. Saya ngomong, loh Pak kok aneh, loh Pak nanti saya bayar paling nggak mau, karena bikin sudah sama siapa, yang dipanggil siapa, ada masalah siapa ya selesaikan dengan pond buildernya atau dengan kontraktornya. Saya pun ada beberapa proyek kalau memang ada kendala, ada masalah, saya juga nggak mungkin biarin customer saya konsultasi ke
kontraktor lain atau malah kita lempar tangan gitu kan, semuanya itu sebetulnya masalah etika ya teman-teman ya. Nah sekali lagi saya juga menekankan bahwa maaf, Bleskoi itu tidak menerima konsultasi, tidak menerima jasa desain, tidak menerima jasa gambar atau apapun itu, karena memang kita harapannya benar-benar mau fokus dengan customer-customer dan project-project yang kita memang kerjakan. Artinya sekali lagi salah satu bentuk dari komitmen kita supaya kita bisa fokus dan hasilnya bisa maksimal. Nah ini kamu sini lagi nih, ada satu edukasi nih. Nanti semoga videonya nanti bisa terdokumentasi. Teman-teman lihat, biasanya kan standar filter kita ini pakai double wall, sekat double wall ya, semuanya konstruksi cor beton semua. Nah kenapa double wall kita juga salah satunya bisa rapi atau presisi, itu ada tekniknya juga. Yang satu bagian nanti dicetak atau dihalusin di dalam, yang satu dicetaknya di luar. Kita udah berkali-kali juga jelaskan kan, nanti masih ada yang nanya lagi bla 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 segala macam ya. Kita sekali lagi bukan tidak mau meng-sharingkan atau mengedukasikan. Contohnya nih, hari ini saya kesini pas jadwalnya apa? Perapian. Terus saya suruh nungguin sampai double wallnya jadi buat demi di vlog, ya kan nggak masuk akal juga gitu loh. Artinya kan kita juga harus menyesuaikan, kita punya jadwal yang lain, kita punya, setelah ini saya harus balik Semarang, besok pagi udah ke Jakarta lagi sampai weekend, minggu depannya ke Surabaya, ke Denpasar lagi. Jadi memang tidak bisa per part atau per bagian pekerjaan itu saya dan Noval pasti bisa ngevlog. Tapi kan tadi sudah saya kasih tipsnya. Double wall kalau mau rapi, satu sisi cetak di dalam, yang satu sisi dicetak di luar. Coba nanti video-video prosesnya yang double wall yang sudah kekumpul di-share aja, Val, biar teman-teman juga ada gambaran. Nah setelah itu baru kita masuk ke proses yang selanjutnya. Nah itu apa, Val, yang kotak-kotak di dekat BD, ada benang-benang, itu untuk mengukur level kemiringan. Jadi kemiringan itu salah satu tujuannya yang saya pernah jelaskan, kotoran ikan dan makanan ikan itu ada dua tipe. Yang satu tipe itu yang mengambang atau floating, yang satu tipe yang sinking. Nah sama, ikan buang kotoran juga ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau di bawah kemiringannya salah settingannya, dengan ini apalagi bentuknya letter L, makanya juga kita tarik-tarik benangnya ini nggak boleh sembarangan. Biasanya yang terjadi pengumpulan atau penumpuan kotoran-kotoran sisa-sisa di dasar kolam. Makanya kadang kalau saya lihat ke sebuah kolam, saya lihat gini aja, waduh kotorannya di bawah banyak, ya udah berarti kemiringan sama level bottom trim dan lain-lainnya salah, seperti itu. Tapi melalui video ini semoga hal-hal sederhana yang tadi saya sampaikan dan kita juga sekalian update apa yang sedang dilakukan di proses pengerjaan di customer Tegal ini bisa menjadi wawasan dan bisa menjadi wacana. Intinya satu deh teman-teman, kalau saya boleh saran ya, terutama bagi yang budgetnya ada. Kalau yang memang budgetnya nggak ada atau budgetnya mepet, saya selalu ambil contoh diri saya sendirilah. 2010 saya bikin kolam, saya nggak idealis. Karena saya ngerti duit saya mepet, pengetahuan saya mepet, ilmu saya mepet, dan saya pemula. Udahlah nggak usah terlalu idealis, karena memang menyesuaikan gitu loh. Tapi kalau memang secara finansial dan budgetnya ada, saran saya, sekali yang top sekalian, mau dianggap mahal pun, mending yang top, itu kalau saya. Makanya sekarang kamu lihat, kalau saya punya hobi yang sekarang, anjing, burung yang di luar koi pun, saya nggak pernah mau ambil yang nanggung yang murah. Pak, bahkan ada yang bilang, Pak Adi kemahalan, biarin, saya suka kok. Dan saya nggak keberatan. Nah itu kurang lebih begitu kalau mau enjoy teman-teman. Jadi jangan juga teman-teman tuh punya ekspektasi tinggi, punya harapan tinggi, punya target tinggi, baik secara spek kolam, spek filtrasi, spek pemipaan dan lain-lain, tapi dengan budget yang tidak menyesuaikan, itu ya pasti akan nggak bisa ketemu. Terima kasih ya, yang pasti ini kita nanti akan update selanjutnya. Kamu shoot ke sana, Val. Jadi BD ini ada 4. Per empatnya ini kemiringannya kita fokusin intinya supaya menuju ke BD yang terdekat. Supaya harapannya delay, pasti tetap ada delay. Tapi kalau penyetingannya benar, delaynya itu nggak lama. Ada beberapa kolam yang sudah sampai berhari-hari, itu kotorannya tetap nggak bisa masuk ke BD. Terpaksa harus disedotin manual pakai alat sedot kolam renang. Saya pernah ada customer yang begitu juga. Ya, waktu itu sempat nanya mau renovasi BD aja, tapi memang waktu itu saya juga nggak bisa. Tapi intinya, kalau kemiringan dan letak BD ini salah, efeknya itu. Nah, kotoran yang tidak tersedot itu apa Pak? Ada efeknya jangka panjangnya. Ya bisa penyakit, bisa virus, bisa bakteri, parasit, dan lain segala macam. Dan ada ikan yang tipenya saat lihat kotoran, baik itu yang di atas ataupun di bawah, dimakan lagi. Bisa jadi sakit dropsy. Jadi intinya banyaklah masalahnya. Nah teman-teman nanti saksikan update berikutnya ke tahapan-tahapan yang lebih seru lagi. Karena ini kolam minimalis yang saya nanti bisa bilang
mungkin untuk di kota Tegal salah satu yang nanti dengan spek dan dengan filtrasi, dengan sistem, dengan pemipaan yang mantap. Ya, terima kasih untuk semua support dan masukannya. Jangan lupa diking terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.